Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Dian Mulyani Tias yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai mata kuliah statistika bisnis lanjut. Sebelum kami mulai presentasi kami, izinkan kami dari kelompok 6 memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Amar Falah dengan NIM 4122001058 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nabila Bunga Saraswati dengan NIM 4122001035. Perkenalkan, nama saya Mestika Juniwan Nazara dengan NIM 4122001039. Dan perkenalkan, nama saya Clara Rita Monica Borusyanturi dengan NIM 4122001041. Baiklah, untuk memulai presentasi kita hari ini, langsung saja dimulai dari materi yang pertama. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi tentang materi uji asumsi klasik. Nah, di mana uji asumsi klasik ini merupakan suatu uji prasyarat yang dilakukan sebelum melakukan analisis lebih lanjut terhadap data yang telah kita kumpulkan, di mana pengujian asumsi klasik ini ditunjukkan agar dapat menghasilkan model regresi yang memenuhi kriteria, di mana uji asumsi klasik ini terdiri atau terbagi beberapa uji asumsi yaitu pertama uji asumsi normalitas, di mana pada uji asumsi normalitas ini memiliki banyak metode pengujian hipotesis, khususnya parametri mensyaratkan data berdistribusi normal, di mana pada uji normalitas ini digunakan untuk menguji apakah data yang akan kita olah itu berdistribusi normal. Kemudian terdapat beberapa banyak metode dalam uji normalitas tersebut, di mana yang sering digunakan adalah uji Kolmogorov untuk jumlah data yang kecil, di mana pada N lebih besar dari 30. Kemudian jika ukuran sampel besar, jika N lebih kecil daripada 30, disarankan untuk menggunakan metode Shapiro-Wilk, di mana karena metode ini paling kuat dibandingkan dengan metode lainnya. Kemudian pada bagian bawah, di mana hipotesa normalitas yang akan diuji adalah HO dimaksudkan dengan data tidak berbeda atau sama dengan distribusi normal. Kemudian HA sama dengan data berbeda atau tidak sama dengan distribusi normal. Kemudian di mana di sini kami memiliki hasil pemaknaan. Pada tabel ini terdapat one sample Kolmogorov Smirnov test, di mana di sini kita harus melihat hasilnya dari assigned to Taylor, di mana hasilnya 0,200. Nah, di sini hasilnya lebih besar dari hasil yang telah kita hitung. Kemudian pada hasilnya terakhir itu catatannya, di mana pada hasilnya terdapat bagaimana jika tidak terdistribusi normal. Nah, di mana di situ ketika menguji tes atau ANOVA, asumsinya adalah data terdistribusi secara normal. Caranya untuk mengetahuinya adalah dengan menguji normalitasnya. Tetapi jika data ternyata tidak normal, maka distribusi dari sampel mean akan terdistribusi normal. Jika jumlah data 30 atau lebih, hal ini karena central limit teorem yang menunjukkan bahwa bahkan jika populasi tidak terdistribusi normal, di mana distribusi dari sampel means akan normal jika sampel lebih besar dari 30.
Kemudian uji asumsi yang kedua yaitu uji asumsi linearitas. Di mana pada uji asumsi linearitas ini terdapat uji hipotesis seperti regresi linear mensyaratkan data harus berhubungan secara linear. Di mana HO ini yaitu tidak terdapat hubungan yang linear antara variabel A dan B. Kemudian H ini sama dengan terdapat hubungan yang linear antara variabel A dan B. Di sini kami memiliki pemaknaan yaitu di mana pada tabel ANOVA table. Di sini kita melihat pada hasil uji linearity menunjukkan bahwa signifikan sebesar 0,779 jauh di atas nilai yaitu 0,05 sehingga HO ini tidak ditolak yaitu atau diterima dari data yang kita hitung dari awal yaitu 0,5. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Slide selanjutnya, Mas. Yang ketiga, uji asumsi homogenitas, yang dimana sebagaimana namanya uji homogenitas menguji kesamaan populasi. Uji ini penting dilakukan untuk pengujian yang bersifat membandingkan dua atau lebih variabel seperti independent sample test dan ANOVA. Nah, di hipotesa untuk pengujian homogenitas ini adalah HO yaitu variabel yang diujikan sama dengan atau tidak berbeda dengan homogen, sedangkan HA yaitu variabel yang diujikan berbeda atau tidak sama dengan homogen. Yang dimana ini kami telah melakukan ujinya dengan hasilnya yaitu hasil di atas menunjukkan bahwa tingkat signifikasi Lafene statik sebesar 0,828 di atas cut-off value P sama dengan 0,05. Maka HO dapat diterima data homogen. Maknanya adalah nilai kompetensi dari 3 kelompok pendidikan mempunyai varian yang sama. Selanjutnya, Mas. Yang keempat yaitu asumsi heteroskedastisitas, yang dimana heteroskedastisitas menunjukkan adanya ketidaksamaan varian dan residu untuk semua pengamatan pada model regresi. Dalam metode ini, nilai residual diregresikan dengan masing-masing variabel independen dengan model hipotesa sebagai berikut, yaitu HO yaitu tidak terdapat heteroskedastisitas, sedangkan HA tidak, yaitu terdapat heteroskedastisitas, yang dimana kami juga telah melakukan ujinya dengan hasil pemaknaan ya pada koefisien, yang dimana tabel koefisien di atas menunjukkan bahwa ketiga Ln variabel mempunyai efek yang tidak signifikasi pada LNEI ketika tingkat signifikasinya yang besar, yaitu di atas cut-off value 0,05, sehingga HO diterima tidak terdapat heteroskedastisitas pada variabel yang diujikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan mengenai asumsi multikolinearitas. Multikolinearitas menunjukkan adanya hubungan yang linear antara variabel independen yang diujikan pada model regresi. Untuk pengujian ini akan dilakukan dengan metode Value Inflation Factor atau VIF, di mana variabel yang mempunyai nilai VIF lebih besar dari 5 menunjukkan adanya multikolinearitas dengan variabel lainnya. VIF menunjukkan seberapa besar varian dari koefisien estimasi dipengaruhi oleh multikolinearitas. Di sini ada hasil dan pemaknaan. Hasil uji koefisien di atas menunjukkan bahwa nilai VIF ketiga variabel di bawah nilai cut-off value menunjukkan tidak terjadi multikolinearity pada ketiga variabel tersebut.
Selanjutnya ada uji asumsi autokorelasi. Autokorelasi merupakan korelasi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lainnya pada model regresi. Pada umumnya, metode pengujian yang digunakan adalah uji Darwin-Watson atau uji DW dengan patokan sebagai berikut. HO sama dengan tidak terdapat autokorelasi. HA terdapat autokorelasi. Selanjutnya di sini hipotesis 0 ditolak jika 4 kurang DL lebih kecil D lebih kecil dari DL. Hipotesa 0 diterima jika D terletak antara DU dan 4 kurang DU. Jika D terletak antara DL atau DU atau di antara 4 kurang DU dan 4 kurang DL, maka tidak bisa disimpulkan apakah ada autokorelasi. Lebih lengkapnya di tabel di bawah ini. Next slide. Hasil dan pemaknaan. Dari tabel Darwin-Watson dengan independent variable K sebanyak 3 dan N sebanyak 20. Pada tingkat probabilitas sebesar 5%, maka nilai DL sama dengan 0,998 dan nilai DU 1,676. Nilai D sebesar 1,982 lebih besar dari DU, sehingga HO diterima. Tidak terdapat autokorelasi pada data yang diujikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai regresi sederhana. Analisis atau uji regresi merupakan suatu kajian dari hubungan antara satu variabel, yaitu variabel yang diterangkan atau explain variable, dengan suatu atau lebih variabel, yaitu variabel yang menerangkan explanatory. Apabila variabel bebasnya hanya satu, maka analisis regresinya disebut dengan regresi sederhana. Apabila variabel bebasnya lebih dari satu, maka analisis regresinya dikenal dengan regresi linear sederhana. Dikatakan sederhana karena terdapat beberapa variabel bebas yang mempengaruhi variabel tidak bebas. Regresi linear sederhana terdiri atas satu variabel terikat atau dependen dan satu variabel bebas atau independen. Rumus regresi linear sederhana sebagai berikut, yaitu Y sama dengan A plus BX. Y yaitu variabel dependen atau nilai yang diprediksikan, X yaitu variabel independen, A yaitu konstanta, dan B adalah koefisien regresi. Untuk mencari rumus A dan B dapat digunakan metode last square, yaitu A sama dengan sigma Y dikurang B sigma X per N. B sama dengan N sigma X Y dikurang sigma X dikali sigma Y per N sigma X kuadrat dikurang buka kurung sigma X kuadrat. Jika X 0, nilai A dan B dapat dicari dengan metode next slide. Yang pertama yaitu metode last square dengan rumus A sama dengan sigma Y per N dan B sama dengan sigma XY per sigma X kuadrat. Yang kedua yaitu metode setengah rata-rata dengan rumus A rata-rata K1 yaitu rata-rata kelompok 1, B rata-rata K2 dikurang rata-rata K1 per N, B jarak waktu antara rata-rata K1 dan K2. Yang ketiga, koefisien korelasi. Untuk mencari koefisien relasi dapat digunakan rumus korelasi Pearson, yaitu R sama dengan X sigma XY dikurang sigma X dikali sigma XY per N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat setengah N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat setengah. Yang keempat yaitu koefisien determinasi. Koefisien determinasi dilambangkan dengan R2, merupakan kuadrat dari koefisien korelasi. Koefisien ini dapat digunakan untuk menganalisis apabila variabel yang diduga atau diramal Y dipengaruhi oleh variabel X, atau seberapa variabel independen atau bebas mempengaruhi variabel dependen tidak bebas.
Yang kelima, kesalahan standar estimasi. Untuk mengetahui ketetapan persamaan estimasi dapat digunakan dengan mengukur besar kecilnya kesalahan standar estimasi. Semakin kecil nilai kesalahan standar estimasi, maka semakin tinggi ketetapan persamaan estimasi dihasilkan untuk menjelaskan nilai variabel yang sesungguhnya. Dan sebaliknya, semakin besar nilai kesalahan standar estimasi, maka semakin rendah ketetapan persamaan estimasi yang dihasilkan untuk menjelaskan nilai variabel dependen yang sesungguhnya. Kesalahan standar estimasi diberi simbol SE yang dapat ditentukan dengan rumus SE sama dengan akar sigma Y kuadrat dikurang A sigma Y dikurang B sigma XY per N kurang 2. Next slide. Uji F. Untuk uji F, yaitu perhatikan kotak ANOVA pada kolom F dan SIG. Itu terdapat nilai dari hasil dari F dan nilai SIG. Untuk uji T, dapat dilihat dalam kolom koefisien pada kolom T dan SIG. Interpretasi uji hipotesis. Yang pertama, koefisien determinasi. Dalam uji koefisien determinasi hasilnya dalam bentuk persentase, yaitu sebesar diketahui nilai ajust R² sebesar 0,300 apabila dipresentasikan menjadi 30%. Dapat disimpulkan bahwa variabel X menjelaskan variabel Y sebesar 30%. Sisanya sebesar 70% dijelaskan oleh variabel lain di luar mode. Hasil ini menunjukkan hasil yang kurang baik karena hasil presentasinya yang baik apabila besar presentasi mendekati angka 100%. Next slide. Interpretasi pengujian. Pengujian pada variabel stres kerja X1 diperoleh nilai-nilai signifikasi yaitu 0,14 lebih kecil 0,05, T hitung 2,730 dan T tabel 2,178. Jadi 2,730 lebih besar dari 2,178 maka HO ditolak dan H1 diterima yang artinya variabel X berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Kesimpulannya, variabel stres kerja X1 berpengaruh terhadap variabel prestasi guru. Pengujian pada variabel kepuasan kerja X2 diperoleh nilai signifikasi 0,58 lebih besar 0,05, T hitung 2,098, T tabel 2,178. Jadi 2,098 lebih besar 2,178 maka HO diterima dan H1 ditolak. Artinya variabel X tidak terpengaruh oleh variabel Y. Kesimpulannya itu variabel kepuasan kerja atau X2 tidak berpengaruh terhadap variabel prestasi guru atau Y. Uji hipotesis merupakan pengujian terakhir dari suatu penelitian yang model uji menggunakan model regresi. Pada uji terakhir ini, kita akan tahu pengujian variabel X dan Y apakah berpengaruh atau tidak. Next slide. Sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Apabila ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.